Wih, aman mas. Aman. Biasa. Wah, aneh-aneh aja mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kotempa. Jadi pagi ini kita ada di kebun Mas Irwan, situ bonsai. Sedang apa ini mas? Ya seperti biasa kalau akhir pekan ini ya kita utak-atik koleksi kita. Perawatan ya? Iya, perawatan. Pokoknya ya sifatnya ya refreshing lah gitu mas. Ini udah berapa lama di sini mas barangnya mas? Kalau dari kreatornya yang pertama itu informasinya tahun 90-an. 90-an. Kemudian ada di sini itu sejak 2021 akhir. Dan barang ini ya memang cukup menantang ya. Kenapa? Karena ini banyak keringan-keringan dan alur kehidupannya itu hanya sedikit ya. Yeah. Tetapi dia bertahan hidup. Sementara ini kita talang dulu dalam rangka penyuburan. Sehingga untuk komposisi akar yang di bawah ini cenderung tidak terekspos saat ini ya, tapi nantinya kita buka, nanti kita ekspos dan kita reposisi lagi ke sini agar alur mahkotanya itu biar tepat posisinya. Ini agak ke belakang. Agak ngalajet ya? Iya, ngalajet. Apa bahasa Indonesia itu? Ngalajet. Jadi begini. Oh, dangak ya gitu ya. Dangak. Sombong, agak sombong gitu. Ya ini masih pengelosan ini mas ya? Betul. Untuk anunya ya, cabang-cabangnya ya? Iya, sebagian jelas. Kemudian dari ranting ini kan masih nyacing gitu mas ya, karena ada proses ketidaksuburan di sini, yaitu kurang terawat. Makanya sekarang kita setting ulang lagi untuk kesuburannya dan komposisi dari ranting ini. Tentu akan kita sederhanakan nanti ya, itu ada yang akan kita buang cabang-cabang yang tidak penting itu. Nah untuk kayak gini yang ranting-ranting seperti ini diseleksi ulang mungkin ya nanti ya? Pastinya begitu ya. Kita merinci. Ini kan kalau dari alirannya aliran naturalis, untuk gayanya informal ya. Iya. Jadi kita mendapati dia itu lebih condong agak ke kiri ya. Tentunya di bagian sini akan kita kurangin ya, karena dia lebih berat ke sana. Ya benar berat. Ini tentu kita akan kurangi. Sementara kita los dulu, kita nanti seleksi lagi gitu kan. Nah, kemudian ini kita juga harus memperhatikan ketinggian maksimalnya itu sampai di mana. Terus selain itu menyeleksi lagi. Seperti ini kita tidak akan pakai. Kenapa? Karena yang ini akan kita buang sebab kita akan mengekspos yang di kedalaman di belakang. Iya. Yang di belakang. Sehingga itu akan mengisi celah yang kosong ini. Dan di sini juga tentu harus kita kurangi lagi, lebih ada kecondongan ke sini mas. Gitu. Dan akan terlihat betul kalau ini mahkota dari katakanlah pohon yang berbeda. Walaupun ini satu pohon, tapi ini di sini katakanlah satu pohon gitu. Ini satu pohon gitu. Seperti itu. Tidak tidak seperti sekarang ini nantinya. Banyak berubah ya ini mas. Banyak perubahan, banyak seleksi. Karena kalau saat ini kalau dilihat dari sini nih agak menghalangi yang belakang mas itu ya mas. Betul sekali mas. Kita harus mencermati itu ya, dimensinya, kedalaman dan celah-celah mana. Ibarat kata kosong tapi berisi. Iya. Jadi ini kosong, tapi bagaimana biar terisi? Tentunya yang bagian back itu harus kita tampilkan supaya
pada saat kita melihat dari arah depan ini, kita akan melihat bagaimana komposisi pohon itu benar-benar membuat penikmatnya merasakan ada dimensi-dimensi atas, bawah, samping, belakang, jauh, dekat, gitu kan. Bagaimana di mana ada porosnya, semua itu akan terbaca dengan detail gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Untuk ekspos gerak dasar itu kira-kira dari pohon itu berapa persen sih? Mengekspos gerak batangnya itu loh, gerak dasarnya Iya. dari bonsai? Untuk saat ini ya? Iya. Iya. Kalau secara persentase ini kita masih, ini asumsi saya ya. Kalau 70% itu masih belum. Kalau 70%. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kita akan merubah banyak di sini. Saya bilang tadi bahwa ini proses pemulihan ya, penyuburan. Setelah sekian lama kurang terawat gitu ya. Makanya untuk daun ya perlu diperhatikan, daun itu tidak boleh rimbun. Alasannya karena kita mengetahui bahwa ini menggambarkan sebuah pohon yang renta, yang tua, dan mengalami banyak masalah dalam tanda kutip masalah dalam kehidupannya. Sehingga kalau pohon ini subur, ini justru menjadi tanda tanya. Iya, benar. Makanya harus benar-benar kita tampilkan, mempertimbangkan realita alam seperti itu. Jadi sebelum menentukan cabang-cabang kita harus memahami dulu ya, maksudnya bahan bonsai yang seperti apa dan geraknya seperti apa biar terlihat senatural mungkin ya Mas. Betul. Dari alam ya Mas ya. Iya, jangan langsung kita fokus ke rantingnya ya gitu. Karena ranting itu urusan belakang. Yang pasti gerak dasarnya itu kita perhatikan, dia komposisi yang seperti apa, dia gaya apa gitu. Yang jelas dia aliran apa kan, itu benar-benar kita pelajari seperti itu. Banyak sekali anomali, misalnya yang bertentangan seperti ini, kita tampilkan di sini ada lumutnya. Ini kan tidak sesuai. Ya, tidak sesuai benar. Iya. Walaupun di alam itu bisa saja itu bermacam-macam, artinya situasinya itu. Tapi karena kita benar-benar ingin mencari apa ya istilahnya, hal yang logis gitu ya. Tentunya apalagi ini pohon yang di ini ya, tumbuh di pesisir ya Mas ya. Iya. Jadi logikanya itu harus kita pakai, logika alam, realitas alam. Realitas alamnya juga kita pakai. Alamnya itu seperti apa, kreativitas manusianya seperti apa. Itu sama-sama kita kawinkan Mas, sampai mencapai dipadukan ya, puncak estetika. Karena di alamnya juga saya belum pernah melihat pohon sateki itu di bawah ada lumutnya. Iya. Betul. Sebab dia kan gini Mas, terutama yang begini ya, terutama yang ada tekstur-tekstur begini, ketuaan, kroak, keringan begini, dia kan ibarat kata sudah kehilangan apa ya, istilahnya terganggu pertumbuhannya gitu kan. Dia selain dari faktor usia, katakanlah begitu, kemudian dia kekurangan air lah, walaupun kita siram juga. Maksudnya kan gambarnya begitu. Nah, tidak logis kalau kemudian di sini ada lumut gitu kan. Ya mestinya karang-karang yang kering itu. Karang-karang tajam. Iya, kalaupun di pinggir pantai itu ada airnya, tapi karena dia itu kita gambarkan sebagai pohon yang merana ya, tentunya tampilannya mesti terlihat sangar. Ini pernah saya lihat Mas, kadang ada bonsai yang keringannya itu diolesi apa itu Mas ya? Untuk perawatan. Iya, untuk perawatan itu. Iya, untuk pengawetan itu lime sulfur.
Oh, lime sulfur. Ya. Jadi dari bahan belerang ya itu. Jadi yang memang ada keringan yang dari alam, kemudian ada yang dipahat gitu ya. Alur-alurnya dibuat. Biasanya kan kalau masih baru dibuat itu kan merah itu Mas. Iya, merah ya. Nah, itu untuk membuat supaya gosong dan dia warnanya seirama dengan yang lama, yang sudah lama kering itu diaplikasikan itu sulfur sampai dia warnanya seirama gitu. Kalau ini ori ya dari alam ya Mas ya, keringannya ya, Mas. Ini kalau saya perhatikan ada yang ori, ada yang tidak. Jadi ada yang memang dirubah lagi gitu. Nah, seperti ini dikurangi. Ini ada bekas pahatan ya. Iya. Ini pahatan tidak begitu lama ini. Oh, kalau yang baru agak mulus ya Mas, ini ya Mas. Iya. Benar sekali. Tapi ya semuanya kan bisa lah direkayasa. Iya, Cuman bagaimana pintar-pintarnya kita berkreativitas sehingga tampilan dari pohon ini sesuai dengan alirannya, senatural mungkin dari secara visual. Iya. Kira-kira butuh berapa lama lagi ini untuk siap tarung Mas? Berapa lama Iya. ini akan selesai? Saya tidak bisa menjawab. Cuman setidak-tidaknya dengan kondisi yang seperti ini, kalau 3 tahun itu belum bisa. Belum bisa. Belum bisa selesai. Ini kalau kita terburu-buru, bisa saja kita mempercepat durasinya, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ada istilah asbun asal rimbun. Atau asku asal laku. Ya makanya yang penting tergantung motivasinya ya. Pemilih itu macam-macam sih. Ada yang saya ingin merawat dulu, ditanya berapa harganya, dia tidak bisa menjawab karena dia ingin menikmati prosesnya gitu. Seperti itu. Bisa saja ini belum selesai prosesnya, tapi ada yang nyenggol. Bisa Mas. Karena yang nyenggol ini kan, yang mau beli ini kan dia punya pandangan nih. Mungkin kalau di tangan saya ini akan lebih baik atau bagaimana ya, tergantung yang yang meminati gitu. Sehingga atau mungkin punya konsep lain yang sudah ada ini dirubah di sedikit-sedikit sehingga bisa maksimal. Karena setiap kreator, setiap desainer ini atau kolektor juga ya, ini tentunya punya pandangan tersendiri bagaimana dia mengolah bonsainya. Benar. Kalau kita lihat keringannya di sini, ini kita cermati memang ada keringan yang memang sengaja dipahat, tetapi ada yang memang orisinil dari alam. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Tentunya ini harus dicermati secara detail. Dan untuk perawatan keringan seperti ini membutuhkan penanganan yang khusus, yaitu menggunakan pengawet kayu, yaitu lime sulfur. Ya, yang dari belerang itu ya. Belerang. Nah, pengawet kayu ini akan menghambat jamur berkembang sehingga pelapukan itu akan diperlambat dan tentunya akan semakin artistik dari tekstur dari pohon ini sendiri. Mengapa artistik? Sebab setelah ini kemudian diproses sedemikian rupa, biasanya untuk kambium yang artinya kulit baru yang terkelupas biasanya itu
ada warna agak kemerahan atau coklat tua itu. Nah, pada saat diberi sulfur, maka warnanya akan gosong dan akan menyerupai kayu kering yang lama. Jadi yang lama akan yang dari merah itu akan memutih dan cenderung abu-abu ya. Jadi cukup bisa memberikan kesan yang ketuaan. Untuk posisinya Mas, mungkin di posisi juga ya nanti. Iya. Ini kalau orang Madura bilang itu ngajeng ya, ngajeng. Kurang gini dikit. Iya. Ini kurang Kurang gini, kurang gini. kurang kiri dan depan. Iya. Artinya itu untuk posisinya. Sebab kemarin kenapa? Karena konsep yang sebelumnya itu adalah bagian depan yang sebelah sana. Sehingga wajar kalau kemudian dipaskan di sana. Karena ini ada merubah mereposisi dari yang bentuk awal. iya awal yang belakang menjadi depan, maka tentunya ada perubahan juga. Bagian supaya jelas dimensi-dimensi pohonnya. Jadi untuk mengekspos sebuah percabangan supaya dimensi pohon itu dapat terlihat. Salah satunya nanti endingnya ke visual pohonnya itu dapat nilai. Jadi nilai sebuah keindahan dari pemotongan cabang. Kalau dari sini Mas Kotempa, Cak gelek Mas. Luar-luar. Kotempa yang di depan ini Mas. Ya. Ini depan Mas. Nah kemudian yang tengah ini dan yang belakang ini. Jadi bagaimana ketiga-tiganya ini bisa maksimal terekspos gitu ya. Jadi orang akan membedakan nih, mana sih yang depan, mana sih yang tengah, mana yang belakang gitu ya. Untuk pemotongan di sini itu juga sudah dilakukan karena ini menghalangi tampilan ini. Tampilan ini sama sekali terhalang tadi. Oh, tumbuhnya dia ke atas juga sini. Iya, ke atas juga. Alih-alih memperindah ternyata tidak ya. Jadi malah membuat penghalang estetika dari cabang yang ini. Ketika ini dibuka, maka ini bisa tampil maksimal. Kita akan menilai ini bagian depan dan itu bagian belakang. Ada pembeda. Di belakang itu juga akan terekspos nanti dari sini, akan terlihat. Dengan catatan ini harus dipendekkan dan dibuat sederhana sedikit, mengingat alur dari sini sudah ada. Begitu. Jadi aksesoris ini Mas. Ya sifatnya apa ya? Bukan aksesoris. Apa ya? Ini adalah full ground ya. Full ground. Full ground. Karena kenapa di sini tidak boleh hilang? Karena ada mahkota di sini. Karena dingin. Makanya di sini katanya Mas Irwan tadi hidup dengan mati tak mau di sini. Asal ada aja. Untuk memberikan peluangnya di sini supaya dapat. Iya. Jadi akan terbaca yang itu benar-benar di belakang dan ini benar-benar di depan. Ada pembanding. Ada pembanding. Seandainya kita hanya mengendalikan yang itu saja kurang manis gitu ya. Kira-kira begitu ya Bang. Iya, siap ya. Kurang manis. Jadi terlihat nampak jelas ya antara yang jauh dengan yang dekat ya kalau Iya. ada ini. Antara yang jauh di mata, dekat di hati. Beri. Berarti ini nanti reposisi ya Mas ke depannya Mas. Nampaknya dari sini ya. Untuk tampilannya ya. Ya Agak miring kayak gini ya. kita cek lagi ya. Sepertinya tetap sih seperti ini. Karena ekspos yang ini lebih menarik. Ya. Untuk sementara ini jangan dulu direposisi. Salah satunya untuk mencapai sebuah kesehatan dari sebuah pohon ini dulu. Biar tumbuh subur dulu Supaya ya. subur dulu. Supaya tidak stres ya. Ya. Jadi urusan reposisi Reposisi lah, itu urusan gampang ya. PP lah ya. Ya, urusan dia nggak perlu reposisi. Yang penting kita bisa membuka sebuah ruang dari sebuah pohon ini
buka dulu Jadi- ruangnya, kemudian sehatkan. Sehatkan. Nah, gitu. Setelah sehatkan, bagaimana konsep awal yang supaya pohon ini terkesan nanti. Ada kesan yang didapat dari pohon yang memang purbakala kayak gini. Jadi fungsinya yang cabang di sini nih. Siap. Nah, nih. Kalau kita lihat dari depan sana nih. Iya. Makanya garis pohonnya ini. Hmm. Nah, ini. Oke, Nah, untuk kedalaman pohon itu kan dapat di sana. dapat ya. Yang di sini. Iya. Nah, Berarti- nah, di sini jadi foreground, walaupun di bawah ini, makanya di sini hidup enggan mati tak mau untuk memberikan kesan yang di sini supaya semakin dalam Semakin ruangnya. Iya. Jadi ada ruang lebar yang seperti ini, manfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan sebuah pesan dari sebuah pohon ini. mantap sekali. Iya. Jadi Nah, benar-benar Makanya maksimal. ruang lebar itu, ruang lebar yang kayak gini, ini sebenarnya bukan kelemahan, tapi bagaimana mengisi ruang yang lebar ini menjadi nilai plus. Salah satunya memberikan foreground yang kayak gini. Hidup enggan mati tak mau, dan background seperti ini. Kadang teman itu, ini ruangan terlalu lebar, betul. Tapi bagaimana kelemahan sebuah itu menjadi nilai plus. Nil plus. Iya. Ibarat kata kosong tapi berisi. Tapi berisi. Nah, itu kan kosong tapi berisi yang di sini yang dikatakan kayak gini. Ruang yang lebar. Tapi sebenarnya bukan ruang yang harus lebar, tapi ruang yang sedang. Ruang itu tampakkan ruangannya. Tampak. Nah, di sana ada kosong. Jadi kosong tapi berisi. Kosong tapi berisi. Itu istilahnya. Mungkin yang awalnya yang ini ya Mas ya. Mati dulu, setelah itu ini mati, baru ini hidup lagi ya mungkin. Iya, iya. Akhirnya ini mengambil alih menjadi mahkota utama. Mahkota utama ya. Iya. Karena ini disambar petir ini nanti. Sama keting. Ini nih, tapor gelap ini Mas. Iya. Sambar kelak petir. Lain boleh. Jadi kita kalau membuat pohon yang punya cerita yang kayak gini, yang sangat dramatis ini, kita tunjukkan bahwa ada sesuatu yang diberikan oleh alam, bahwasanya drama alam ini biar ada kesannya. Pohon itu terkesan nanti, kayak ada sesuatu di dalam ini. Jadi istilahnya kita nyampe kepada rasa nanti. Rasanya. Ya, nyampe kepada rasa. Makanya ada sebagai seorang seniman yang perlu dipahami 5 dasar dulu sebelum menyentuh kepada yang 6. Rukun iman. Dia tuh eman. Eman. Rukun eman ya. Iya. Kalau eman-eman kepada katakanlah merasa sayang ya kepada sebenarnya titik tumbuh yang tidak dibutuhkan ya sampai kemudian membesar itu terlalu banyak pertimbangan, akhirnya akan rugi waktu kita. Rugi waktu. Makanya dibutuhkan ketegasan. Kalau kita tidak pernah tegas, yang terjadi malah cabang itu akan melebihi yang utama. Bisa-bisa seperti itu. Yang semestinya dia itu perannya sebagai cabang, tapi ternyata dia ukurannya akan besar. Ini yang harus kita hindari. Nah, proses-proses kreatif seperti ini mestinya sama-sama kita cermati, bukan tiba-tiba saja kita menikmati bonsai yang sudah jadi, wah ini sangat indah. Betul, itu dalam posisi kita sudah melihat bonsai yang sudah jadi. Tapi ketika di proses seperti ini, menurut saya justru proses inilah yang lebih nikmat. Ada istilah menikmati proses. Makanya kadang-kadang orang itu tidak mau menjual bonsainya. Berapa harganya, Pak? Jadi masih mau saya rawat. Dia tidak berani mengungkapkan harganya. Karena ternyata dia ingin menikmati prosesnya, perjalanan dari pohon ini sendiri. Beberapa kali reposisi, beberapa kali merubah gayanya, bahkan ya kadang-kadang frontal gayanya merubah secara total atau mungkin sebagian. Itu untuk yang pohon ini kita melihat walaupun sebagian tetapi mengisahkan sesuatu yang berbeda. Kita buktikan beberapa tahun berikutnya. Mau dipotong ini. Ya, dipotong. Kenapa dipotong? Dipotong karena mengganggu cabang yang hidup, Yang belakang ini. cabang utama ini. Biar ini diekspos, Mas. Iya. Jadi dipotong nanti diperbaiki lagi. Yang saya pikir
kecil caranya. Sambil ngopi sambil menikmati bonsai. Mantap. Gimana Mas Irwan? Untuk hasil jinannya. Kalau tadi ini menghalangi tampilan ini, maka sekarang dibuka, diperkecil, dan tampilan ini bisa maksimal terekspos. Sementara keringannya juga memiliki porsi untuk bisa diekspos di posisi ini. Jadi benar-benar bisa mewakili dua posisi yang memiliki peran masing-masing. Itu antara yang keringan yang mengalami kegagalan tumbuh dan yang sudah mengalami pertumbuhan yang baik.